Ya, oke. Selamat malam Bapak dan Ibu, karena di sini udah mulai ngumpul semuanya. Sebelum kita opening nih untuk acara online gathering kali ini, boleh kita tonton video sebentar ya. Silakan. Oke. Oke, Bapak Ibu, dengan dimulainya video yang tadi, secara resmi kita buka ya, kita mulai nih online gathering kita yang kedua kali ini. Sebelumnya, selamat datang di online gathering Night Smart Fan yang kedua. Mungkin dari Bapak Ibu belum tahu gitu ya, online gathering night yang pertama emang yang mana sih? Emangnya udah ada gitu online gathering night yang pertama. Coba boleh banget cek di YouTube kita di Smart Fan. Mungkin sebelum kita berkenalan, saya mau info dulu nih untuk tema besar dari online gathering ini yaitu expanding your vending business. Mungkin kalau dari temanya expanding gitu ya, memperluas, ada dua hal utama nih yang kita mau bahas lebih detail dan pastinya akan membantu banget untuk Bapak dan Ibu memperluas bisnis vending machine-nya. Mungkin boleh Mbak kita mulai dari slide-nya. Nah, sebentar kita mau share screen. Nah, oke. Dan Nah, ini tadi yang saya info ya Bapak Ibu, tema besarnya ini memang expanding your vending business gitu ya. Jadi bagaimana sih caranya memperluas nih bisnis Bapak dan Ibu melalui vending machine. Mungkin boleh di next slide, Mbak. Nah, dua topik utama yang bisa saya info, ini ada mengenai lokasi dan juga bisnis kalkulator. Dan untuk lebih detailnya nanti bisa saya sampaikan setelah perkenalan dulu mungkin ya. Nah, sebelum berkenalan dengan Bapak Ibu yang hadir di online gathering night yang kedua ini, mungkin dari saya nih yang kenalin diri dulu. Jadi perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Fitri dari tim Sales yang akan memandu acara malam ini. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak dan Ibu yang telah bergabung. Lalu saya akan memperkenalkan dari tim Smart Friends. Selain saya yang ada di tim Sales, ada juga Mbak Vina yang pastinya udah pada nggak asing lagi nih ya, karena pasti udah sering banget tektokan sama Mbak Vina. Lalu pastinya selain Mbak Vina, ada juga Pak Giri sebagai Product Manager dan founder dari Smart Friends. Pasti udah pernah kenal juga nih sama Pak Giri. Mungkin Bapak Ibu yang pernah menonton beberapa video di channel YouTube kita ataupun di sosial media udah nggak asing banget nih sama Pak Giri. Apalagi dengan secara khasnya gitu ya untuk sharing berbagai tips mengenai step apa aja sih yang harus diperhatikan selama bisnis vending machine. Dan kalau dari Bapak Ibu notice, selalu ada aja konten dari Smart Friend yang dipost di Instagram, di LinkedIn, di YouTube, ataupun di email. Nah, siapa sih yang berjasa gitu ya di balik konten-konten itu semua? Di sini ada Mbak Dea, Mas Bas, dan Mbak Nadia dari tim marketing. Selamat Nah, malam Bapak Ibu. iya, boleh di say hi dulu nih mungkin. Oke. Nah, di sini ada juga yang bakal berjasanya yang memang mempermudah banget bisnis Bapak dan Ibu semua dengan adanya cloud management system, berbagai kustomisasi di vending machine-nya dan banyak hal lainnya. Di sini ada Mas Gali juga nih dari tim development. Oke, karena udah semuanya kita kenalin semua dari tim Snapven, kita lanjut kenalan dengan Bapak dan Ibu ya. Mungkin ada yang mau volunteer nih, Bapak atau Ibu?
Atau kalau misalkan memang belum ada, kita coba dari Bu Siska. Boleh Bu, mungkin diperkenalkan dulu nih sama Bapak Ibu yang ada di sini. Boleh diperkenalkan dari namanya, lalu datang dari pribadi atau company, dan saat ini apa sudah ada vending machine atau masih mencari tahu lebih lanjut nih terkait vending machine-nya. Boleh Bu Siska. Baik, terima kasih Mbak Fitri ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam tim Smart Friend. Malam. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam. Ya, perkenalkan saya Siska. Saya pendatang baru di bisnis ini. Mesinnya sudah datang dan mulai beroperasi tanggal 1 September. Baru aja, jadi baru berapa minggu ini. Dan sambutannya luar biasa. Mereka senang gitu. Ya, semoga kedepannya semakin lancar. Amin, amin. Makasih banyak nih Bu Siska. Mungkin dari Bapak Ibu di sini diwakilkan dulu dari Bu Siska ya. Jadi bisa kita langsung masuk nih ke rundown-nya. Nah, setelah tadi berkenalan nih sama Bu Siska, perwakilan dari Bapak Ibu yang ada di sini, kita masuk ke materi lokasi, lalu lanjut ke materi bisnis kalkulator yang keduanya akan dibawakan oleh Pak Giri. Nah, setelah semua materi yang sudah disampaikan, kita ada sesi Q&A selama 20 menit. Lalu lanjut ke exclusive deals yang hanya kita publish di Gathering Online malam ini dan dibawakan oleh Mbak Vina. Dan sesi terakhir nantinya ada networking dan juga group sharing ya, yang Bapak Ibu bisa konsultasi atau tanya-tanya lebih lanjut ke tim kita. Lalu kita akan tutup di jam 24.05. Dan kalau selama materi nanti ada pertanyaan nih, Bapak Ibu bisa input pertanyaannya ke dalam link yang akan diberikan di kolom komentar sedikit lagi. Nah, link tersebut itu akan mengarah ke platform bernama Slido dan bisa input dengan nama ataupun anonim. Mungkin bisa dicoba dulu ya untuk masuk ke linknya. Sebelum Bapak Ibu mau mencoba ataupun Bapak Ibu sambil mencoba di linknya ini, kita serahkan ke Pak Giri nih langsung untuk memulai materi pertamanya, yaitu mempelajari bisnis dan lokasi yang sedang berjalan. Silahkan Pak. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Mohon maaf tadi di saat saya seharusnya menyapa Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya masih ada kendala teknis sedikit tadi terkait dengan cam dan mic saya. Jadi mungkin saya perkenalkan diri lagi. Saya Giri, yang kebetulan kalau di tim SmartFan, mungkin saya yang lebih dulu udah ngoprek vending machine-nya, mencoba untuk mendevelop sistemnya juga ya bersama teman-teman di sini, dan juga mungkin udah lebih dulu dibanding teman-teman di Smartfan ini yang mungkin sudah mencoba menjalani bisnis vending machine ini ya gitu. Jadi intinya dalam kesempatan ini dan dengan wadah online gathering ini sebenarnya konsepnya kita mau membuat sifatnya sharing. Jadi saya juga nggak mengklaim bahwa saya adalah seorang ahli marketing atau ahli engineering di sini. Tapi kita sama-sama as a business owner dan entrepreneur yang ingin mencoba menggunakan vending machine sebagai salah satu opsi berbisnis. Ya, kita sama-sama sharing. Nah, di kesempatan kali ini kita ingin sharing bagaimana berdasarkan pengalaman kami di sini mengembangkan bisnis vending machine, mungkin bisa dibilang dalam kurun waktu 5-6 tahun terakhir gitu ya. Dalam mengembangkan bisnis vending machine banyak memang faktor yang perlu diperhatikan, terutama mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti dan sudah menjalani bisnis vending machine-nya, dan juga kita juga selalu tim siap dengan materi-materi ya yang kita sediakan mulai dari kick off training sampai dengan pendampingan dan seterusnya di saat bisnis berjalan. Memang banyak yang perlu diperhatikan. Namun saya ingin dengan tim ini ingin mengangkat dan sharing terkait bagaimana pentingnya kita dalam memilih lokasi vending machine di kesempatan ini. Ya, karena elemen utama dari berbisnis vending machine selain dari mesin dan teknologinya itu sendiri adalah lokasi di mana kita menempatkan vending machine kita. Ya, jadi mungkin bisa di next operatornya. Ya, jadi yang kita ingin angkat di sini adalah bagaimana mempelajari bisnis dan karakteristik dari lokasi. Ya, kalau kita dulu belajar marketing 101 ya marketing gitu itu selalu location 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 gitu ya. Jadi
bagaimana kita bisa berjualan dengan baik. Kunci utamanya adalah pemilihan lokasinya. Terutama di vending machine ini kita masih bergerak di ranah offline presence, ya. Jadi kita emang vending machine itu berada on ground, uh, sehingga lokasi itu menjadi sangat penting. Nah, dalam kita memilih dan menentukan, mengeksplor lokasi yang kita ingin tempatkan vending machine kita, itu ada beberapa poin yang mungkin kita ingin share di sini, ya. Um, Bisa di next. Ya, kita ingin membahas dua poin sebenarnya, ya, behavior dari traffic di lokasi, ya, dan bagaimana kita juga menentukan produk yang tepat untuk kita jual di lokasi yang ingin kita tempatkan vending machine-nya, ya. Jadi dua hal ini, dan mungkin ada beberapa poin yang lebih dalam lagi terkait behavior traffic yang kita akan go through di sini. Sebelum saya lupa, buat Bapak Ibu ya yang ingin bertanya, sembari saya juga sharing dan ngomong terus nih, bisa posting pertanyaannya di saat mungkin ada saya men-state sesuatu yang men-trigger pertanyaan atau mungkin komen. Silahkan dicoba link yang tadi disebutkan oleh Fitri ya di Slido. Nanti poin-poin pertanyaan itu akan menjadi bahan di sesi Q&A yang mudah-mudahan ini semakin seru pembahasannya, ya. Jadi dari apa yang coba saya sharing, nanti kita di sesi Q&A bisa berdiskusi lebih banyak, dan kita, terutama saya dan teman-teman di sini, juga pengen dengar banyak nih input dari Bapak Ibu sekalian, yang utamanya juga bisa jadi poin penting buat kami untuk terus belajar juga, Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Nah, ini dia. Nanti silakan bisa dicoba ya. Bisa di-scan, lalu bisa dilihat nanti setelah di-scan akan membuka sebuah web browser untuk Bapak Ibu, dan di situ ada kolom untuk mengetik pertanyaan ataupun mungkin komen ya yang nanti ingin kita bahas bersama di sesi Q&A. Oke, mudah-mudahan tadi masih sempat untuk scan QR-nya. Jika tidak, nanti tim juga akan lengkapi linknya ada di chat ya, di inbox message di call ini. Oke, saya langsung masuk aja ke beberapa faktor penting ya berdasarkan pengalaman kami ya untuk menentukan sebuah lokasi. Yang pertama itu kita membahas soal foot traffic ya. Ini umum, saya rasa Bapak Ibu sekalian juga sudah tidak asing yang dalam sebuah lokasi yang ingin ditempati, tentunya mencari tempat yang traffic orang berlalu lalang di sana setinggi-tingginya gitu ya. Semakin tinggi foot traffic akan semakin tinggi juga potensi dari lokasi tersebut. Ya. Namun foot traffic aja sebenarnya tidak cukup, ya. Jadi kita juga harus memperhatikan poin kedua, yaitu mengenai density atau bahasa Indonesia adalah kerapatan dari sebuah lokasi tersebut. Ya, saya mungkin sedikit menganalogikannya, ada dua rumah sakit, ya, sama-sama ramai. Anggaplah mereka punya traffic sehari 1.000 orang, ya, sama-sama 1.000 orang. Cuman yang satu rumah sakitnya itu cukup kompak atau kecil, artinya traffic yang ada di dalamnya itu lebih terpusat, sementara yang satu rumah sakit cukup luas, sehingga traffic yang berada di sana berlalu lalang cukup menyebar. Nah, semakin rapat sebuah tempat, akan semakin besar potensinya. Jadi traffic yang tinggi dan di sana ada kerapatan atau densitas, bisa mengekspos posisi vending machine yang kita tempatkan lebih terlihat, terutama ya dari populasi yang ada di sana atau traffic yang di sana. Dan dengan kerapatan tadi juga memusatkan traffic yang ada untuk memperbesar kemungkinan mereka bertransaksi di vending machine kita. Gitu. Dan yang ketiga, itu yang nggak kalah penting adalah yang kita perlu perhatikan dari behavior traffic tadi, selain dari jumlah trafficnya, kerapatan lokasi di mana kita menempatkan vending machine, lalu yang ketiga adalah mengenai waiting time. Dari traffic tersebut, apakah memiliki waktu tunggu, gitu ya. Kalau tadi saya mengangkat contoh seperti di rumah sakit, itu adalah satu kategori lokasi yang sangat ideal untuk kita tempatkan vending machine, karena di sana selain ada traffic, kerapatan, ada juga posisi di mana traffic itu menunggu
ya menunggu panggilan dokter yang ada di poli umum misalnya gitu kan. Mereka menunggu waktu dipanggil dokter, tidak bisa pergi jauh-jauh, namun di sana mereka tetap butuh untuk berkonsumsi dan lain-lain. Sehingga vending machine yang menyediakan uh, makanan dan minuman di saat orang menunggu cenderung memiliki penjualan yang baik di sana. Ya, jadi itu sedikit poin-poin yang di berbagai kategori lokasi. Kalau tadi saya memberikan contohnya rumah sakit, kita juga menerapkan poin-poin yang sama kita terapkan ke lokasi-lokasi lainnya. Mungkin to the extreme mengenai waiting time ini, saya juga bisa memberikan contoh pengalaman kita dulu menempatkan vending machine di airport, misalnya. Ya, di saat kita menempatkan vending machine di airport sebelum boarding gate, gitu ya, artinya di luar, di mana orang masih buru-buru untuk segera masuk ke boarding dan ingin memastikan mereka punya waktu yang cukup untuk bisa boarding ke pesawat. Jika kita taruh di tempat sebelum check-in, trafficnya mungkin tidak akan lebih baik di mana um, vending machine ditempatkan di lokasi yang memiliki waktu tunggu seperti di boarding gate itu sendiri, gitu ya. Walaupun catatan-catatan tambahannya nanti kita akan juga membahas poin berikutnya, yaitu selain dari traffic mengenai buying power. Buying power di sini juga kita ngomongin competition, ya. Jadi um, um, bagaimana kita menentukan produk, ini adalah poin berikutnya, ya. Bagaimana kita menentukan produk yang akan kita jual di vending machine, itu juga kita mesti memperhatikan daya beli dari lokasi tersebut dan kebutuhan dari lokasi tersebut. Uh, Seperti contohnya ya, kita ingin menjual makanan minuman di sekolah atau kampus. Berdasarkan pengalaman kami, kita selalu dapat traffic yang lebih bagus jika harga dan produk pilihan yang kita jual di sana dapat dijangkau oleh para pelajar dan mahasiswa di sana. Instead of kita menjual barang-barang premium. Ya, mungkin konteksnya lebih ke situ. Dan yang tambahan terakhir adalah competition atau substitute kios yang ada di sekitar vending machine. Itu juga nanti akan mempengaruhi traffic dari atau penjualan dari vending machine kita. Ya, jadi kita mesti perhatikan di saat kita menempatkan vending machine yang trafficnya sudah tinggi, kerapatannya baik, ada waiting time di situ. Ya, sebagai contoh saya mungkin berdasarkan pengalaman di airport tadi ya, di boarding gate itu adalah sebenarnya tempat yang sangat-sangat baik, hanya memang kompetisinya tinggi gitu. Jadi di sana banyak gerai, banyak alternatif buat um, um, apa traffic di sana untuk memilih berbelanja selain di vending machine kita. Nah, contoh ekstrimnya saya bandingkan dengan pengalaman di pabrik gitu. Kalau di pabrik, terutama pabrik yang memang trafficnya tinggi, ya, shift-shiftannya dan pegawainya banyak, dan pabrik itu memang cenderung di area tertentu dia bikin dense atau rapat ya, populasi ada di sana di sebuah plant. Lalu di sana mereka juga tentunya ada waiting time, dan kita juga punya pengalaman di pabrik yang tidak memberikan banyak opsi. Ya, di sana tidak ada Indomaret, tidak ada warung di dalam pabrik, ya. Kantin juga tidak ada. Di saat kita menempatkan vending machine di tempat tersebut, potensi penjualan tinggi sekali. Nah, ini nanti akan terefleksi dalam sebuah terms yang nanti kita sebut di bisnis kalkulator, yang kemudian nanti saya akan coba demokan, itu di istilahnya conversion rate. Ya, dari konversi, bagaimana traffic terkonversi menjadi penjualan atau pembelian di vending machine kita. Gitu ya, itu kurang lebih sharing dari kita untuk poin-poin bagaimana menentukan atau memilih lokasi yang potensi ya buat vending machine. Nah, sebagai call to action berikutnya, setelah kita bisa menentukan vending machine dengan poin tadi, kita perlu melakukan survei lokasi tentunya ya untuk menjawab poin yang ada. Nah, di sini kita juga sangat mengencourage Bapak Ibu sekalian untuk bisa melakukan survei lokasi secara mandiri ya, langsung ke lokasi-lokasi yang Bapak Ibu inginkan, gitu ya, langsung survei ke sana, menghitung trafficnya, melihat density-nya, dan melihat behavior trafficnya, apakah mereka ada waktu tunggu atau hanya pass by, ya, bagaimana buying power di sana, dan bagaimana competition di sana. Nah, Smart Fan, kita sebagai tim yang selalu mendampingi Bapak Ibu yang sudah berbisnis vending machine, kita juga memiliki banyak referensi lokasi yang kita sudah bantu lakukan survei. Jadi tim kami juga memang ada yang secara reguler melakukan survei di lokasi-lokasi yang
berpotensi. Ya, banyak juga lokasi-lokasi atau properti-properti owner ini yang menghubungi tim kami, di mana mereka sebenarnya membutuhkan vending machine gitu. Dan kita tampung permintaan-permintaan dari property owner ini, sembari kita juga melakukan survei untuk memvalidasi tadi ya traffic, kondisi di lapangan dan lain sebagainya. Nah, lokasi-lokasi yang kita sudah tampung dan survei ini kita selalu update di announcement board di CMS ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah mengoperasikan mesin sudah familiar dengan CMS ini yang hampir dibuka setiap hari sepertinya. Ya, jadi bisa kita announce sana dan bisa dicek di announcement board lokasi-lokasi baru yang bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu untuk explore. Dan yang kedua kita juga posting di Smart Vending Machine Community ya, Smart Vending Community kita ya. Untuk Bapak Ibu yang sudah di sini mungkin beberapa sudah ada yang join. Jadi di grup WhatsApp itu atau WhatsApp grup tadi kita selalu juga akan mengupdate lokasi-lokasi potensial yang bisa dieksplor oleh Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke bisnis kalkulator. Ya, ini adalah sebuah tools yang kita buat untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian sedikitnya memberikan estimasi atau ilustrasi bagaimana bisnis vending machine mesti diplan dan diperhitungkan. Dan di sini juga kita mengekspos beberapa item biaya yang mesti diperhatikan. Dan bisnis kalkulator ini kita buat sesimpel mungkin supaya mudah digunakan. Artinya kita juga membuat skema kalkulator yang bisa apply ke banyak situasi ya dan lokasi tentunya. Silakan mungkin bisa di next. Mungkin kita langsung aja masuk ke demonstrasinya dibantu sama tim Bas. Bisa kita buka kalkulatornya. Oke. Mungkin kita di sini menyajikannya ada 4 kolom ya, dari kolom B, C, D, dan E. Ini sekedar ilustrasi saja bagaimana tipikal traffic yang kita biasa survei ya, dan beberapa turunannya nanti kita akan bahas satu persatu. But don't get too overwhelmed bahwa B, C, D, dan E ini hanya perbedaan lokasi, sementara kita akan lebih fokus ke item-item yang ada di kalkulator. Harapannya setelah mungkin kita demokan kalkulator, bagaimana kalkulator ini bisa digunakan, bisa membantu Bapak Ibu ke depannya untuk mengeksplor ya bisnis vending machine di lokasi berikutnya, dan mungkin yang lagi masih mengeksplor untuk menentukan apakah saya mau menyewa atau membeli mesin gitu ya, apakah nanti hitungan bisnisnya akan masuk dan seperti apa. Nah, inilah sebenarnya tools yang kita sediakan. Di poin pertama, yang seperti tadi kita sampaikan, kita akan menginput jumlah foot traffic ya. Foot traffic di kalkulator ini kita buat foot traffic harian gitu ya. Jadi memang foot traffic yang kita cari di business vending machine itu range-nya di antara mungkin conservatively kalau minimum di level 500 ya ke atas ya. Idealnya kita ketemu di angka traffic 1000 ke atas gitu ya. Kenapa di angka-angka ini ya, nanti kita akan lihat bagaimana perjalanan foot traffic ini bisa mengenerate revenue bagi vending machine Bapak Ibu dan keuntungan tentunya. Nah, setelah foot traffic, inilah yang tadi saya sebutkan conversion rate ya. Dari behavior lokasi yang tadi disebutkan, memang tidak ada patokan fixnya berapa conversion rate yang harus dipakai. Tapi patokannya menggunakan conversion rate ini sebagai definisi di mana berapa orang dari 1000 orang yang setiap hari ke sekolah misalnya gitu ya, atau kampus, berapa orang yang akan membeli di vending machine kita. Nah, memang kita menggunakan angka yang range-nya di antara 3 sampai umumnya tertinggi di 10% gitu. Ya, kita banyak menggunakan ilustrasinya sehingga menggunakan angka tengah sekitar 5% dari traffic. Artinya dari 1000 orang yang datang, yang akan membeli di mesin kita per harinya di level 50. Ya, range antara 30 sampai ya di sini 200 ya, di 50 sampai 200 transaksi per hari gitu. Nah, sedikit mengenai conversion rate tadi,
mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk menentukan selain dari range yang tadi saya sebutkan di tipikal lokasi yang seperti ini, kenapa di pabrik slightly lebih tinggi ya, dan bahkan angka 10% untuk di pabrik, misalnya kita lihat di kolom D ya, 10% itu untuk situasi pabrik yang tadi saya ceritakan, di mana sebenarnya pegawai di pabrik biasanya dia secluded, terkurung gitu ya di area pabrik, di situ tidak ada retail ya, tidak ada paling paling banter-banter di dalam pabrik itu biasanya ada toko yang disediakan oleh koperasi karyawan dan catering gitu. Nah, di saat kondisi seperti itu, sebenarnya kita punya pengalaman konversinya bisa lebih dari 50%. Tinggi sekali. Karena memang selain trafficnya ya balik lagi traffic tinggi dan lain-lain, di situ tidak ada competition. Dan by the time kita menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan karyawan pabrik tadi, maka pembeliannya akan terus-menerus gitu. Dan konversinya bisa di level to the extreme 50-60% gitu. Tapi buat ilustrasi ini, let's just use untuk di pabrik di angka 10%. Nah, sementara di tipikal lokasi seperti perkantoran, kampus, itu biasanya masih memiliki competition ya. Di sana ada minimarket, ya Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan Alfamart, Indomart gitu ya. Dan juga ada beberapa gerai toko lainnya. Ya, di rumah sakit pun sama. Sehingga em, bagaimana kita nanti menempatkan titik vending mesin kita di lokasi tersebut juga sangat menentukan ya di radius sekitar 10-20 meter dari vending mesin kita ada opsi apa saja itu juga sangat menentukan gitu ya. Tapi range levelnya di level-level ini. Um, Lalu ini akan mentranslate jumlah penjualan tentunya dan di sini produk yang kita jual, saya membahas sesuatu yang cukup generik ya, jadi makanan minuman dalam kemasan gitu ya. Sehingga kalau kita gunakan harga jual produk per piecesnya, mungkin angka tengah dari minuman dan makanan dalam kemasan di level Rp8.000 ya, dari mulai pada umumnya air mineral, terus teh dalam kemasan ya banyak yang di level Rp5.000 sampai ke level minuman 12.000 itu di level kopi kalengan, susu kaleng gitu ya, itu di level-level 12.000 sehingga mediannya kita gunakan adalah angka di level Rp8.000. Nah, jika dikalikan dengan harga tentunya akan menjadi sales per hari ya kita sebutnya sales per day ya berapa banyak sales per hari dari vending machine Bapak Ibu. Dan kalau kita kalikan dengan jumlah 1 bulan tentunya dan konsepnya kita vending machine itu bekerja 24/7 ya. Jadi kita menghitung 30 hari kecuali yang perlu diperhatikan kalau untuk di sekolah tentunya ada hari libur gitu ya. Sabtu Minggu gitu. Itu juga yang akan kita harus sesuaikan gitu. Berapa banyak hari dalam sebulan vending machine kita efektif beroperasi. Karena kalau di saat libur kita definisikan tidak efektif karena trafficnya nggak ada di sana. Jadi perlu dikurangin. Nah, sehingga ini akan mentranslate penjualan per bulan dari vending machine. Nah, ini adalah sebenarnya level penjualan yang bisa kita sebut healthy, ya cukup sehat gitu. Karena beberapa yang perlu diperhatikan nanti di bawah adalah terkait biaya. We're gonna go through that soon, ya. Nah, di sini kita menghitung sedikit translate setelah terhitung angka penjualannya. Ya, kita tentukan juga tentu margin dari produk yang kita jual. Nah, ini adalah juga angka tengah yang kita gunakan untuk margin makanan minuman dalam kemasan pada umumnya, ya. Karena range-nya bisa di level 20-25% sampai tertingginya ada margin tuh kalau kayak air mineral bisa kita sebut hampir 100% ya. Jadi harga modal dengan yang dijual di vending machine itu 2 kalinya dari harga HPP gitu ya. Jadi range-nya kita ambil angka di 45% sebagai ilustrasi di sini. Memang slightly lebih tinggi karena memang kita juga perlu perhatikan harga di vending machine memang slightly lebih tinggi dari minimarket pada umumnya gitu. Jadi ini juga yang secara umum berdasarkan pengalaman kami juga melihat operator-operator vending machine yang ada di Indonesia sejauh ini biasanya menjual harga sedikit lebih tinggi dari harga minimarket
Dan memang itu yang membuat marginnya sedikit lebih tinggi. Nah, sehingga gross profit tentunya terhitung di sini. Nah, jadi gross profit ini adalah revenue dikali margin rata-rata, ya. Sehingga ini yang akan menjadi acuan bagaimana biaya-biaya yang ada di lokasi, ya. Ini kita disebut biaya sewa tempat, ada juga yang bagi hasil. Nah, ini buat Bapak Ibu sekalian, dalam bekerja sama tentunya akan em, membedakan antara skema sewa dan bagi hasil ya, karena kalau bagi hasil itu kan variabel ya. Sehingga di saat penjualan baik dia juga akan cukup tinggi, di saat penjualan rendah biayanya akan juga lebih rendah. Nah, sementara kalau biaya sewa fix, nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau tadi saya pengalaman akan lebih leluasa bagi Bapak Ibu untuk berbisnis vending machine jika bisa mendapatkan deal bagi hasil dengan property owner instead of fixed cost atau sewa. Nah, ini acuan-acuan biaya sewa dan bagi hasil yang biasa kita spending di lokasi-lokasi sejenis kampus, rumah sakit, pabrik, dan perkantoran gitu. Ya, kita manage di level ini pada umumnya gitu ya. Tentunya saya percaya Bapak Ibu memiliki mungkin pengalaman yang berbeda-beda, dan ini ya sangat menentukan bagaimana bernegosiasi dengan lokasinya. Tapi again, angka ini adalah angka ilustrasi ya. Artinya jika sebuah tempat itu memang nilai biayanya, biaya sewa itu lebih tinggi dari acuan ini, harusnya dia bisa mengenerate traffic yang lebih tinggi dari yang kita ilustrasikan. Nah, itu mungkin yang jadi membantu patokan buat Bapak Ibu sekalian. Lalu listrik, biasanya juga listrik di-charge oleh pihak properti ya. Ya kurang lebih angkanya yang kita manage di angka level ini. Dan ini juga kita sebenarnya sudah cross check dengan perhitungan KWH PLN ya, dengan harga tarif yang ada dan asumsi penggunaan listrik 24 jam dengan daya vending machine yang kita miliki. Ya harusnya di level ini, karena kalau tepatnya itu di level 150.000 sekian, tapi kita cap di angka 200 ribuan per bulan. Lalu juga dengan biaya internet, ya tentunya mesin kita yang digital terutama mengkonsumsi dan membutuhkan internet di level 60 sampai 100 ribu per bulan. Nah, jika kita mendapatkan komposisi biaya yang demikian, tentunya akan mengenerate profit-profit yang berbeda-beda ya, gitu ya. Seolah-olah di sekolah dan kampus, perkantoran, pabrik, dan rumah sakit itu di sini terilustrasi, bisa dibilang pabrik merupakan sebuah tempat yang ya again berdasarkan pengalaman kami juga memiliki sales yang lebih baik gitu ya, karena mereka juga less komersial gitu dibandingkan lokasi yang lain gitu ya. Dan di rumah sakit juga memiliki kecenderungan transaksi yang cukup tinggi gitu ya. Untuk saat ini memang pada saat pandemi behavior-nya agak berubah, tapi bergerak ke endemi dan sekarang traffic di rumah sakit sudah mulai normal lagi. Ya, dari setelah kita melihat profitnya, bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian untuk menghitung kira-kira skema apa yang mau dijalankan untuk mendapatkan vending mesinnya. Ya, kita di sini mungkin Bapak Ibu sudah tahu kita menjual mesin, bisa jual putus ataupun menyewakan mesin. Nah, itu juga ada biaya-biaya dari menyewa mesin dan pemiliki mesin yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Dari perolehan keuntungan yang ada gitu. Kurang lebih demikian, mungkin sedikit demonya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya pertanyaan tadi sudah sempat input di Slido ya untuk list pertanyaannya dan kita bisa explore di sesi Q&A. Untuk selanjutnya bisnis kalkulator ini bisa diakses, nanti akan di-share sama tim di chat call ini ya. Online gathering ini akan kita tambahkan link kalkulatornya untuk dicoba. Dan juga kita akan posting di Smart Vending Community di WhatsApp grup kita. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan terlebih dahulu ke Fitri dan Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya bisa di-scan lagi QR code-nya untuk posting pertanyaan. Silakan Fitri. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Giri atas materinya yang pasti membantu banget nih untuk Bapak dan Ibu dalam penentuan lokasinya ya.
Tadi hal utama yang saya tangkap dari faktor penting sebuah lokasi itu ada 4 kalau nggak salah ya. Ada foot traffic, ada density, waiting time, dan buying power. Dan untuk Bapak Ibu, sekali lagi nih aku ingetin yang mau coba bisnis kalkulator boleh coba di link yang link yang akan di-share di kolom chat dan akan di-share juga di WhatsApp grup community. Dan dari bisnis kalkulator tadi pastinya juga sangat membantu Bapak Ibu sebelum menentukan lokasi yang diinginkan. Nah, karena kita udah masuk ke sesi Q&A nih Bapak Ibu, dari penjelasan-penjelasan tadi, mungkin dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul gitu ya, setelah dijelaskan lebih detail. Biasanya kan gitu ya Bapak Ibu, kalau kita masih awam atau cuma tahu basicnya aja, kita jadi bingung nih mau tanya apa. Tapi setelah dijelaskan lebih detail, mungkin tadi sama Pak Gira, jadi ada aja gitu pertanyaan yang tiba-tiba muncul. Nah, kalau sudah ada pertanyaan lebih detailnya, bisa langsung scan nih di QR code yang sekarang lagi ditampilkan, atau selanjutnya coba kita bisa cek ke slide mungkin ya. Mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk. Gimana? Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau langsung tanya di sesi ini, Pak? Atau Bu, mungkin bisa langsung dijawab nanti sama Pak Jiri gitu. Boleh langsung open mic aja kalau misalkan memang sudah ada pertanyaannya. Oke, dari Bapak Ibu. Oh, mungkin belum ada ya. Mungkin aku dulu deh nih Pak. Kalau misalkan aku nih dari sisi klien yang mungkin masih awam gitu ya. Kalau misalkan saat survei lokasi, kan kita kelihatannya tuh, oh lokasi ini potensial gitu. Tapi ternyata pas kita jalanin tuh nggak seperti yang dibayangkan gitu Pak. Tiba-tiba kok lokasinya jadi kayak gini ya, yang tadinya potensial, tapi pas di hari H atau mungkin kita udah coba nih sewa 3 bulan tapi kok gini-gini aja penjualannya. Nah mungkin salahnya itu ada dari si lokasinya juga. Nah nanti apa dari tim Smart Fan itu akan membantu untuk offering berbagai lokasi yang ada, atau biasanya bagaimana tuh Pak kalau misalkan ada case seperti yang tadi? Oke, thank you Fit. Mancing ya, biar kita juga bisa sharing. Thank you pertanyaannya, really appreciate your question. Jadi um, memang lokasi vending machine itu akan perlu direview secara berkala, itu yang utama ya. Jadi mungkin yang kita belum tadi kita memang akan share mungkin di sesi-sesi berikutnya, tapi sudah ditanya dan kita bisa share di sini. Setelah menambahkan vending machine tentunya akan ada periode review. Makanya di 3 bulan pertama itu tentunya waktu yang cukup krusial untuk kita mereview titik vending machine kita berada di mana di lokasi tersebut gitu ya. Jadi mungkin secara lokasi atau kita ngomong ya contoh misalnya di sebuah rumah sakit ya rumah sakitnya rame gitu. Tapi titik di mana vending machine itu ditempatkan itu menjadi penting juga gitu ya. Misalnya contoh ya trafiknya bagus tapi ternyata contoh di lobinya rame tapi vending machine itu ternyata belum sempat atau belum dapat izin untuk ditaruh di lobi gitu ya. Akhirnya ditaruh di wilayah yang lebih belakang sehingga nggak dapat trafficnya. Nah di saat-saat seperti itu ya kita harus banyak apa namanya mengkoreksi juga gitu ya. Artinya ada komunikasi lagi dengan pihak lokasi, merequest untuk pemindahan titik gitu ya, dan bahkan kalau emang dari opsi yang ada di lokasi tersebut ternyata tidak sesuai dengan estimasi awal gitu ya, ya tentunya vending machine perlu dipindahkan ke lokasi berikutnya yang lebih berpotensi gitu. Oh, oke, siap. Mm-mm. Berarti masih bisa opsional gitu ya, Pak. Masih bisa kita bantuin Ya, nih nanti sampai ujungnya. Oke, yes. ini udah ada pertanyaan nih, Pak. Kebetulan Hmm. boleh mungkin. Nah, ini dia. Yes. Biasanya paling umum sistem kerjasama dengan lokasi itu bayar sewa atau bagi hasil, dan apakah biasanya perlu PKS? Oke, boleh dijawab mungkin, Pak? Yes, hampir semua business arrangement dengan property owner membutuhkan perjanjian kerjasama ya, dan pun dengan lokasi itu yang tidak mengharuskan PKS, dari kami sih menganjurkan untuk memiliki PKS gitu ya, yang kerjasama. Dan umumnya memang kalau dari sisi pemilik lokasi mereka akan lebih condong untuk mencari sewa instead of bagi hasil. Karena bagi property owner bisa dibilang ya less hassle atau lebih mudah ya, lebih straightforward lah. Pokoknya per bulan sekian gitu. Namun di sisi kita sebagai vending machine ownernya atau operatornya,
sebenarnya lebih ideal untuk skema bagi hasil seperti yang saya bilang tadi, karena lebih less beresiko gitu di saat traffic ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu, atau mungkin ada perubahan yang terjadi, itu akan lebih less beresiko, kurang lebih begitu. Jadi ya arahannya lebih ke bagi hasil, dan tentunya lebih baik kita ada perjanjian kerjasama dengan property owner. Nah, Pak Patrick tadi minta linknya di open. Oke, Pak Patrick, boleh dicek lagi ya Pak. Tadi udah kita buka untuk aksesnya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau langsung ditanyakan lagi nih. Bisa langsung open mic aja. Nah, ada Bu Vela tuh raise hand. Selamat Halo Bu, malam, malam Bu. malam. Selamat salam kenal Pak Giri dan salam Salam kenal kenal untuk Bu. semua. Iya, Apa maaf kabar nih Bu coba. Vela? Baik, baik, baik. Maaf Baik. ya Pak, belum bisa nyalain kamera nih. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Lanjut Bu. Sebentar, sebentar. Ini izin dulu Hmm, sebentar. Oke, ya. Pak, mau nanya nih Pak. Hmm, Ini ngomong, saya kan pemain baru nih. Em, Ngomong bayangannya jauh nih ya Pak ya. Saya bayanginnya hmm, jauh sekali kalau misalnya kita kan sudah ada kerjasama sama lokasi tersebut. Lalu kami hmm, kerjasama itu 3 tahun lah ya. Misalnya kami tanda hmm, tangan kontrak. Oke, setelah hmm, 3 tahun nanti dikabarin, oh maaf Bu, Ibu tidak bisa perpanjang nih. Misal seperti itu. hmm, eh Lalu kita bingung nih, wah mau pindahin kemana ya? Misalnya kita belum ada lokasi atau hmm, tidak menemukan lokasi. Akhirnya hmm. nyerah. "Ah, udah deh, nyerah deh. Eh Bisa nggak kita jual lagi nih mesinnya nih? Ada sistem buyback nggak nih, Pak? Jujur kalau untuk sekarang we don't have that privilege ya Bu ya untuk bisa membuyback apa ya unit-unit dari Bapak Ibu sekalian. Tapi em, untuk mensolusikan kebutuhan lokasi ya tadi ya kita share banyak referensi lokasi. Namun jika Ibu ibaratnya berubah pikiran ya, saya juga dapat cerita ya dari video Ibu kan Bu Vela nih superwoman ya Bu ya, kerjaannya banyak, urusannya banyak gitu kan. Enggak kok, Masih Pak. juga Enggak, Pak. business vending machine, wah hebat banget saya bilang Bu Vela. Aduh, Em, enggak deh, Pak. tapi dan again bisa aja berubah pikiran, tapi kalau misalnya itu yang terjadi, kita akan mencoba merefer lokasi sih Bu, instead of membuyback eh, Oke. apa mesinnya ya. Ibaratnya kita juga pengennya misalnya ada Bapak Ibu atau teman-teman operator klien yang Mm-mm. memang memiliki kesulitan dengan lokasi yang sedang dimiliki gitu ya. Kita juga pengennya malah memberikan lokasi yang bagus supaya bisnisnya dari Bu Vela berkembang kan Bu ya gitu ya. Oke. Dan saya rasa kayaknya Ibu sekarang lagi aktif di sekolah ya Bu ya, unitnya Bu ya. Betul, sekarang sekolahnya udah pindah, sekarang Heeh. posisinya sudah jadi kampus. Oh Kampus dan wow. iya, kampus itu, dan tahu saya sih juga itu sifatnya sementara karena Hmm. kampusnya sedang lagi dibangun lokasi yang lain. Jadi bayangan saya ke depan pun kan ini masih benar-benar nggak kebayang nih apakah ke depannya akan diperpanjang atau saya memperpanjang seperti itu. Oh, I see, I see. Tapi kalau kita ngomong oke pindah lokasi, udah misalnya kita udah deh Pak, saya nggak tertarik gitu. Ada solusi apa Kak? Kira-kira dari tim Smart Van nih misalnya apa dibantu misalnya di offer kah Mhm. ke ke yang lain gitu misalnya kayak ya bisnis misalnya bisnisnya ternyata berjalan tetapi misalnya Mhm. saya nggak ini nih saya nggak interest lagi nih misalnya benar-benar udah mentok deh Pak gimana tuh Pak? Oke, jadi mungkin ini satu note yang thank you loh Bu. Ini diangkat Hmm, karena kita sebenarnya belum belum pernah dapat apa ya suggestion atau pertanyaan lah ya jatuhnya pertanyaan hmm, seperti ini, dan di saat seperti itu ya ini mungkin yang saya harus tampung dulu and talk with partners ya Bu di sini. How oke. to mensolusikan kondisi operator yang mungkin keputusannya seperti itu ya, either tadi ya mungkin Ibu bentuknya buyback atau kita Hmm, merefer bisnis ibu tuh berarti kan vending machine dengan lokasinya mungkin juga ya, artinya betul. lokasinya kalau emang bagus dan memang ada
operator lain yang berminat, kita akan referkan gitu. Oke. Ya, untuk mengambil Iya, sekalian unit-unitnya kan gitu ya, tinggal dilanjut aja betul. operationnya. Itu juga sebenarnya, I think it's a good idea juga sih untuk kita coba apa ya, prepare ya Bu ya, untuk pertanyaan yang Oke, semacam seperti iya. Bu Vela sih gitu. Sorry ya Pak, mikir panjang soalnya jujur saya kan Mm-mm. nggak stay di Jakarta, jadi Iya, bayangannya kan mobile ya Bu ya, maksudnya ada Bu Vela. kemungkinan. Mm-mm. Betul, jadi Mm-mm. ada kemungkinan-kemungkinan yang oh iya kayaknya benar-benar nggak balik nih ke Jakarta. Jadi kan PR nih, ini mau dikemanain, mau digimanain gitu. Sedangkan misalnya kalau kita cuma percayain, balik lagi percayain orang jalanin, akhirnya tidak berkembang Iya, maksimal kalau kita benar-benar iya, tidak iya, hands on ya. iya. Ha-ha. Itu Sayang loh terima Bu, kasih setahu Pak saya Giri, penjualannya makasih Ibu bagus jawabannya. kan ya di sana Bu ya? Oh, iya Pak, Di iya sekolah Pak. yang sekarang bagus banget Tenang kan itu Pak, penjualannya. masih bagus, Pak. Saya masih semangat kok, Pak. Oke. Saya masih semangat. Ini kan cuma membayangkan tadi saya bilang kalau sampai kampusnya dipindahin, lalu sampai Iya, iya, 3 tahun ke depan ternyata ada perubahan fungsi gedungnya, itu kan mungkin efek ya Pak. Atau misalnya yes, tadi yes, Bapak bilang ada kompetitor, mungkin kan akan iya, efek banyak tuh, betul gitu Bu, Pak. Ya itu betul, sih betul. cuman persiapan planning yang sangat ke Wah, depan sih thank you banget bayangannya Bu, itu thank aja. you banget Bu. Buat itu saya tampung Bu, nanti sama Vina juga kita akan coba bantu Makasih. pikirin sama-sama. Iya Bu, Bella, sama-sama, thank you Bu. Oke, Mungkin thank you kalau Ibu Pak berubah Mari. pikiran, Vina mau ngambil kali itu Bu. Dia ngebet banget soalnya penjualannya katanya bagus banget tempatnya Bu Vela. Iya, saya Jangan ngontrak, Pak, Pak. jangan Pak. Boleh, boleh. Jangan Pak, Bercanda Bu masih saya Bella. masih ini kok Pak. Saya masih sayang Oke kok Pak. Bu. Oke, thank Makasih you Bu Pak Vela. Mari. Iya. Ya. Oke, makasih banyak Bu Sela, Bu Sela, Bu Bella tadi atas pertanyaannya. Nah, mungkin ada lagi nih Bapak Ibu yang mau ditanyakan seperti Bu Vela tadi aja, bisa langsung raise hand atau langsung open mic. Dari Pak Patrick Ginting mungkin Pak, boleh banget nih Udah Pak. bisa akses Pak ininya kalkulatornya? I just wanna make sure mungkin Bapak udah Sudah. langsung Thank you. Oh, siap. Thank you, Thank tim you Pak. Smartfren ya. Iya. Saya lagi memikirkan pertanyaan apa ini, Mas? Pak Patrick, kalau nanti mau nge-explore lagi ya mungkin after our gathering malam ini mau di set call untuk kita go through sama Pak Patrick, monggo loh Pak, nanti tinggal info aja ke Vina ya atau Fitri and then we can set up a call Pak to go through that if you wanna. Boleh. Ini Pak. Cuma Thank you saya Pak penasaran Patrick. berarti tadi Ya, gimana Pak? dari 4 opsi kan ya Mas ya. Berarti kan Mm-mm. kalau dengan sistem sewa di Smartfren berarti kalau opsi sekolah kayaknya kurang memungkinkan ya. Ya Mas ya. Ya, sebenarnya ya itu tadi balik lagi kalkulator ini kan bentuknya adalah estimasi dan ilustrasi Pak Patrick. Kita juga sebenarnya tadi saya menggunakan angka-angka ilustrasinya ya bisa dibilang ya cukup bilang konservatif lah, nggak yang ini banget optimis banget sih Pak gitu. Ya kita juga nggak pengen jadi misleading sih Pak Patrick. But then again mengenai potensi dari masing-masing kategori lokasi itu juga benar-benar ditentukan dari survei lokasinya masing-masing, Pak. Artinya rumah sakit aja kita punya pengalaman ada yang penjualannya memang very low sampai kita harus pindahin, ada yang memang sampai hari ini kita bertahan tuh bertahun-tahun di titik itu kita nggak mau lepasin karena emang penjualannya tinggi banget seperti itu. Dan sekolah juga sama sih, Pak gitu sekolah-sekolah yang memang masih bagus banget I would say the bottom line is cukup tinggi untuk bisa mengcover biaya sewa gitu sih Pak Patrick. Yes. Cuman kalau saya ngomong bandingin antara sewa dan beli mesin ya memang kita selalu nganjurin Pak ya untuk yang baru mungkin ingin mencoba segala macam kita buka opsi untuk sewa. Tapi begitu ternyata dijalanin dan berjalan dengan baik, tentunya memiliki vending machine ini akan lebih menguntungkan kan Pak ya, karena biayanya seandainya kita ngomongin umur teknis ya, ekonomis dan buku dari vending machine itu untuk alat berat di 8 tahun, tapi ya on average kita bisa set di 5 tahun umurnya kan Pak ya. Jadi
dari capex atau capital expenditure kita membeli mesin, kita bagi sebenarnya depreciation cost-nya di level angka 1 juta sampai 1,5 juta per bulan gitu. Yang artinya ya versus mungkin rate card-nya Smartfren untuk sewa mesin di angka 4 juta ya akan lebih menguntungkan jika memiliki mesin kayak gitu sih, Pak Patrick. Yes, noted, Yes. Mas Gary, thank you. Thank you, Pak Patrick. Oke, terima Dan kasih Pak Patrick atas pertanyaannya tadi. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari anonim. Dari bisnis kalkulator tuh yang tadi Bapak jelasin, selain yang tertulis di link tadi, ada biaya-biaya dadakan yang kemungkinan akan Oke. muncul setelah sewa atau beli vending machine-nya nggak ya Pak? Oke, mungkin tadi saya lupa satu poin ya, saya disclaim di kalkulator. Sebenarnya kita tidak memasukkan biaya apa ya, bisa dibilang sebenarnya biaya operasional ya, artinya untuk biaya mengisi vending machine-nya. Ya, kita tidak masukkan ke kalkulator karena memang itu cukup apa ya, susah apa ya dikompres menjadi perhitungan per mesin. Karena itu sudah melibatkan skala ekonomi gitu. Tapi ini yang akan kita suggest buat Bapak Ibu sekalian di saat menempatkan vending machine ya, di saat mencoba pertama kali dan sambil membangun tentunya akan mempertimbangkan untuk lokasi yang tidak terlalu jauh ya di domisili Bapak Ibu sekalian, dan mengembangkannya juga clusteringnya juga berdekatan dengan mesin-mesin yang sudah ditempatkan sehingga secara biaya operasional itu bisa di level yang cukup rendah. Tapi kalau kita ngomong rata-rata biaya operasional per mesin itu harusnya di cap per bulannya di angka 200 sampai 300 ribu. Itu sudah mencakup biaya bensin, ya, parkir, tol gitu ya, dan mungkin kalau bisa dibilang ya sedikit upah manpower yang ditranslate menjadi cost per mesin itu di level segitu gitu. Dan kalau ditanya lagi berikutnya biaya apa dadakan yang muncul setelah sewa atau beli vending machine, yaitu biasanya adalah biaya untuk pemindahan mesinnya, untuk remove gitu ya. Misalnya, mau merubah titik gitu ya, atau mau memindahkan dari lokasi A ke lokasi B, tentunya itu yang akan muncul jika jika sudah dilakukan sewa atau beli vending machine gitu. Other than that, mungkin harusnya dari sisi biaya tidak ada ya. Ya, kecuali mungkin ada kepikiran mau ganti body sticker, mau produksi body sticker, ya itu bisa jadi ya, karena untuk memproduksi dan memasang stiker ada biaya lagi, gitu. Harusnya sisanya nggak ada. Mungkin itu untuk menjawab pertanyaan kedua ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, ada lagi nih, Pak, pertanyaan ketiga sekaligus yang terakhir mungkin ya dari sesi Q&A ini. Dari list lokasi nih yang Smartfren miliki, paling banyak itu di sekolah, stasiun, atau di mana nih, Pak? Yang banyak dimiliki sama kita memang masih banyak di rumah sakit, ya, di RS. Lalu mungkin setelah RS, habis itu lebih banyak di area sekolah dan kampus. Gitu. Kenapa? Mungkin di sini yang lebih penting pertanyaannya kenapanya ya gitu ya. Mungkin kalau di stasiun MRT, saya set aside dulu, tapi saya akan membahas kenapa di rumah sakit dan kampus. Ya ini sebenarnya adalah kategori lokasi yang trafficnya baik, namun secara komersial mereka less komersial gitu, nggak terlalu memikirkan keuntungan dari space yang mereka kasih untuk vending machine ditempatkan di sana gitu, karena bagi mereka memvalue vending machine ini juga sebuah fasilitas buat establishment-nya mereka. Berbeda jika kita deal dengan stasiun kereta api, airport, ya, terus ya mungkin kita bisa bicara Transjakarta gitu. Yang perlu dikonsider di sini adalah sebenarnya biaya-biayanya gitu. Kita masuk ke area-area tersebut sangat-sangat tertentu dan selektif gitu ya, karena biaya sewanya yang sangat tinggi gitu. Dan balik lagi, berhati-hati dengan kondisi fakta traffic ya. Kalau misalnya ngomong gitu ya, wah Transjakarta trafficnya harian kan puluhan ribu gitu, belasan ribu, puluhan ribu gitu, bahkan bisa nyampe 35.000 ya on the peak season gitu ya, setelah pandemi, tinggi sekali gitu. Tapi mesti dilihat adalah tadi ya, waiting time-nya dan lain-lain itu juga mempengaruhi, sehingga yang perlu diperhatikan lagi konversinya versus biaya yang harus dibayar. Nah, sehingga saran saya dan dari tim Smartfren untuk Bapak Ibu sekalian memilih kategori lokasi, pilihlah kategori lokasi yang less komersial
dan mereka bisa memvalue bahwa vending machine kita itu adalah sebuah fasilitas buat populasi mereka di sana. Sehingga kita bisa bargain eh, yang tadinya mungkin mereka mencar sewa, kita bisa bargain untuk bagi hasil, dan di saat kita negosiasi bagi hasil, kita juga bisa bernego atau punya bargaining power, sehingga kita bisa tekan biayanya. Nah, itulah makanya reason kenapa kita end up cukup memaintain lokasi-lokasi seperti rumah sakit, kampus. Kita juga masuk perkantoran, tapi mulai masuk ke perkantoran itu udah lebih komersil lagi. Nah, untuk di kelas perkantoran, kita malah saja sebenarnya pabrik, gitu. Karena pabrik trafficnya juga bagus, dan kalau kita bisa memilih pabrik yang memang benar-benar melihat vending machine ini sebagai fasilitas, conversionnya akan tinggi dan penjualannya akan bagus. Hanya pabrik itu biasanya berada di area cukup jauh, gitu ya. Kalau kita bicara di Jakarta, mau nge-serve pabrik-pabrik di area Jabodetabek ya sudah masuk Cikarang, sudah masuk Kerawang. Nah, itu juga faktor jarak yang mesti dipertimbangkan, gitu. Karena kalau untuk jarak yang cukup jauh, mulai mempertimbangkan ya skala ekonomi ya, di lokasi yang cukup jauh dijangkau tadi ada berapa unit yang bisa di-serve di sana, sehingga bisa membayar ongkos jarak yang cukup jauh. Mungkin itu sih sedikit penjelasan di mana yang paling banyak dan reasonnya kenapa. Pertanyaan udah nambah lagi nih, Fitri. Iya nih. Oke, pernah ada pengalaman di site tempat olahraga kayak lapangan futsal, kira-kira performanya bagaimana? Pengalaman olahraga, kita punya pengalaman di tempat fitness gitu ya, di tempat lapangan basket, eh, lapangan lapangan tenis, MH ya, ya. ya ada M-High, ada F45, ada lapangan tenis di Pantai Indah Kapuk. Performanya bagus, ya gitu. Ya mungkin kalau yang saya sebutkan tadi, karena memang di area tersebut benar-benar tidak ada apa namanya kompetitor atau alternatif retail, gitu ya. To the extreme seperti di M-High Basketball itu di Tangerang itu ada 3 lapangan basket, di mana di sana aktivitinya, akademinya berjalan, orang umum juga latihan di sana berjalan, trafficnya tinggi dan penjualannya bagus banget, gitu ya. Karena ya tadi ya, orang yang berolahraga udah tentunya berolahraga pengen nyari minum, dan di saat di situ di depannya ada vending machine dengan apa ya, bisa kelihatan botolnya itu dingin ya, bahkan ada embunnya segala macam, people just buy it gitu karena mereka haus dan penjualannya tinggi. Ya, itu mungkin ya kita share. Jadi tapi nggak sebatas itu ya, tempat olahraga banyak banget yang bisa dieksplor, sampai ke apa ya, kita juga punya pengalaman waktu itu di GBK gitu ya, bahkan kita sempat naruh juga waktu itu di stadion bolanya gitu. Ya traffic dari tempat olahraga cenderung juga cukup baik gitu, bahkan di konteks-konteks yang seperti lapangan basket MHI itu sangat baik, sangat tinggi banget. Lalu saya boleh move ya, itu cukup menjawab harus kira-kira kurang lebih ya. Iya, Pertanyaan terakhir, sama sih, sorry. Pak. Oh, oke, sama ya. Iya, Oke. mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh banget tetap input di Slido ini dan nanti akan dijawab di sesi networking ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk semua pertanyaannya dan terima kasih juga nih Pak Giri untuk jawaban-jawabannya. Dari tadi kita udah bahas materi yang lebih dalam, kita istirahat sebentar nih Bapak Ibu dengan info yang pastinya menarik banget ya karena cuma kita infokan di sini. Boleh dilanjut dengan Mbak Vina nih yang akan menyampaikan tentang eksklusif deal. Silakan Mbak. Yes, 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 yes. Thank you Mbak Fitri. Sebelumnya selamat malam Kak Vela, Kak Patrick, Bu Siska, Mas Bayu yang jauh di Surabaya dan juga Mas Hendra. By the way, Mas Hendra ini satu timnya Mas Bayu kah? Atau enggak nih Mas Bay? Mas Bay masih ke-mute kah? Oke. Anyway, kalau nggak dijawab nggak apa-apa. Nggak apa. Nah, sebelumnya terima kasih Kak Vela udah sempat ngeluangin waktunya buat ikut join gathering yang kedua. Nah, terima kasih loh dari waktu yang sempat udah di settingin juga kemarin. YouTube-nya sangat menginspirasi juga ya buat beberapa orang yang mau memulai bisnis ini. Dan saya juga
untuk bisnis, panduan memulai bisnis ini tadi juga udah di-sharing dengan bisnis kalkulatornya. Nah, Kak Patrick, kalau mau coba lokasi-lokasi sekolah lainnya masih banyak Kak Patrick. Kita list down aja atau kalau butuh referensi langsung tanya ke aku aja Kak Patrick. Bisa juga tuh. Siap. Nah, gitu Kak Patrick. Boleh, boleh Kak. Nah, saat ini aku kebetulan dan tim Smartfren ini ada promo yang menarik. Nah, mungkin boleh dibantu slide selanjutnya Mbak Nadia. Promonya itu hanya berlangsung di gathering ini aja. Jadi kalau Kak Petri, Kak Vela, Bu Siska yang familiar sama TikTok, nah kalau TikTok kan gerak, ini enggak nih Kak Vela gitu. Jadi bisa live langsung di sini order, nanti dicatat orderannya sama Mbak Andrea juga gitu Kak Vela. Nah kebetulan kan udah kenal juga ya sama Mbak Andrea gitu Kak Vela. Nah, jadi kita saat ini ada promo bundling nih. Promo bundling kalau biasanya satu vending machine 40 mesin SP22 itu harganya 40 juta dan vending machine analog Bu Siska juga kemarin udah sempat tahu kalau harga belinya 30 juta. Ini kita ada bundling yaitu 45 juta saja dan dapat free sistem subscription itu selama 2 tahun. Nah, kebetulan kuotanya terbatas nih. Jadi cuman bisa buat 2 bundle aja. Jadi siapa cepat dia loncat. Oh salah, dia dapat nih Kak. Oke. Nah, ini boleh slide selanjutnya lagi, Mbak Nadia. Mungkin aku bisa bantu gambarin nih untungnya seperti apa. Nah, ini kurang lebih kalau main-main di website kita ada normal price-nya itu di website analog tadi yang aku mention 30 juta, terus vending machine dua-dua itu di 40 juta. Nah, kalau biasanya kita beli harga normal itu kan 70 juta ya. Nah, ditambah lagi biaya CMS-nya yang kalau 1 bulan itu kan di 400.000. Terus kalau misalnya kita totalin setahun ada di 4.800.000. Nah, ini kita dapat gratisin atau ada promo CMS-nya itu free selama 2 tahun. Jadi dari harga pembelian 45 juta di dari harga pembelian harga normal 79.600.000 dikurangin dengan harga bundling dari promo kita yang live saat ini, Kak Vela, Kak Patrick atau Bu Siska dan Mas Bayu boleh colek ke Albert nanti habis itu report langsung. Nah, ini bisa saving 34.600.000 gitu. Nah, mungkin dari bundlingnya ada yang mau ditanyain atau mau langsung booking, boleh juga drop langsung di chat chat link lagi. Tadi apa tuh Kak? Slido ya. Sekalian mau tanya juga boleh Kak. Gitu sih promonya dari aku. Thank you Kak. Monggo Mbak Fitri boleh dilanjut lagi. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Vina untuk info menariknya ya. Ini benar-benar eksklusif banget nih Bapak Ibu karena cuma diinfokan di sini aja. Dengan tadi materi penentuan lokasi udah paham hal-hal yang harus diperhatikan untuk memilih lokasi juga udah didapat nih. Sampai tadi bermain dengan bisnis kalkulator juga tentunya jadi lebih paham. Ditambah lagi dengan eksklusif deal yang tadi Mbak Vina sampaikan ya yang cuma ada di online gathering like ini. Pastinya sama sekali nggak rugi nih untuk Bapak dan Ibu yang masih stay di online gathering ini, karena kita akan masuk ke sesi selanjutnya, ke network dan group sharing session. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang masih ada keraguan, masih mau tanya-tanya lebih lanjut lagi, atau cuma mau, misalkan mau discuss aja nih tentang hobinya, atau ada keraguan apa sih untuk memulai bisnis vending machine ini, belum telat nih Bapak Ibu untuk bertanya. Mungkin boleh cek di slide on-nya lagi nih Mbak, ada pertanyaan lanjutan mungkin ya. Wah, nih kita dari yang paling atas tuh berarti ya. Nah, dari paling atas ini mungkin bisa dibantu jawab sama Mas Gali ya dari tim development. Customization apa yang paling banyak sampai saat ini? Monggo Mas Gali boleh dibantu jawab. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Mohon maaf, saya belum bisa open mic, uh, video. Jadi untuk kustomisasi ini biasanya itu bermacam-macam ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi sesuai kebutuhan dari uh, klien itu sendiri. Kalau kita yang banyak itu kita pernah ngerjain di beberapa campaign untuk pengeluaran produk berdasarkan voucher code. Jadi uh,
kita akan bagiin atau dari kliennya akan bagiin voucher code ke customer itu nanti akan masukin voucher code ini ke dalam vending mesin. Nah, barang yang keluar ini sesuai apa yang sudah voucher itu di set. Selain itu, kita juga udah pernah bikin beberapa eh, apa namanya kategori. Misal di vending mesin ini ada 3 kategori produk. Katakanlah kategori produk di harga di bawah 10.000, 10.000 sampai 20.000, 20.000 sampai 40.000. Nah, misal si customer ini beli produk kategori 10.000 ke bawah, dia bisa dapat free produk atau dapat merchandise yang udah kita tentuin. Jadi ada leveling juga di sini nanti. Selain itu kita juga udah pernah bikin customization game. Jadi misal uh, orang bisa main game di vending machine, terus kita track skornya. Kalau skornya itu melalui threshold tertentu, kita bisa keluarin barangnya. Kalau untuk customization sendiri sebenarnya cukup banyak dan mungkin akan cukup panjang kalau saya lanjutkan cerita. Dan ini memang hal yang menarik sih untuk dikembangkan karena vending machine ini nggak hanya untuk berjualan tapi bisa untuk uh, advertising atau bisa untuk event juga sesuai kebutuhan seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Gali atas jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Kalau saya mau over lokasi, untuk lokasi yang Smartfren inginkan itu apa wajib Jabodetabek, Pak? Nah, Pak Giri mungkin nih bisa jawab Oke, ini. nggak wajib Pak. Jadi kita sangat open buat lokasi dimanapun, ya karena nanti ini yang kita bisa referensikan juga buat teman-teman yang mungkin di luar kota Jabodetabek ya, yang ingin mengekspor lokasi yang mungkin Bapak dan Ibu miliki gitu. Jadi as we speak gitu ya, banyak banget yang inbound ke kita juga property owner yang sebenarnya posisinya masih mempertimbangkan juga untuk memiliki vending machine gitu ya, masih memproses juga, mempelajari. Tapi at the same time mereka mereka sudah mempersediakan lokasi atau titiknya gitu dan mau invite kita untuk melakukan survei dan kita tetap lakukan itu. Jadi yang untuk di luar, nah hanya yang untuk di luar Jabodetabek mungkin kita akan melihat dulu juga konteks dan potensinya. Jika memang walaupun itu di luar kota dan berpotensi, ya kita juga akan mengirimkan tim untuk melakukan survei ya, untuk menjadi referensi yang lebih solid lagi buat teman-teman yang ingin menempatkan vending mesinnya di lokasi tersebut. Mungkin itu ya jawabannya, Fitri. Oke, baik. Terima Ya, kasih banyak Pak atas ya. jawabannya. Nah, kita move lagi ke Mas Gali nih. Ganti-gantian berarti ya. Customization apa yang paling sulit hingga tim development Smartfren belum bisa sediakan? Nah, apa tuh Mas jawabannya? Nah, paling kalau kita ngomongin customisasi yang paling sulit, sebenarnya sulit ini ada kategorinya ya. Tapi yang kalau menurut kita itu yang paling sulit ini saat kita belum sebenarnya kita lagi cari belum ada ke arah regulasi sebenarnya. Jadi ini sedikit sharing aja. Kita punya klien ini barangnya itu adalah barang yang nggak semua orang itu boleh beli. Klien ini jualan vape, yang artinya Ada ada batasan batas umur. usia. Iya, ada Mm-mm. batasan umur di situ. Nah, kesulitan yang ada di sini, nah ini gimana caranya kita validasi bahwa customer yang beli ini sudah punya umur yang cukup seperti itu. eh, Pertama yang paling sebenarnya kita yang paling reliable kita bisa integrasi dengan Dukcapil. Cuma di sini ada kendala karena untuk regulasi Dukcapil integrasi Dukcapil itu sendiri regulasinya cukup ketat dari sisi peraturan ya. Nah, ini kita harus berusaha bikin alternatif nih selain kita karena integrasi ini dengan sistem pemerintahan cukup sulit apa yang bisa kita lakukan. Nah, terus kita kemarin setelah kita brainstorm, kita tahu satu metode lagi yaitu dengan kita bikin sistem membership di sini. Di mana di membership ini kita validasi nomor KTP yang dimiliki oleh customer gitu. Jadi di situ kita bisa uh, kita bisa dapetin umurnya dia lahir di tanggal berapa, apakah cukup umur atau belum untuk beli produk ini yang ada di mesin seperti itu.
kurang lebih itu sih sejauh ini yang cukup rumit dan kita perlu eh, alternatif yang kita bisa lakuin gitu. Oh, oke. Berarti dari batasan usia ya, itu dia dari JPS. Makasih banyak Mas Gali atas jawabannya. Mungkin boleh dikebawahin lagi nih, Mbak. Nah, ini berarti ke Mbak Vina nih ya. Bagaimana cara pesan bundlingnya, Pak? Mana tuh, Mbak? Oh, Pak. Bundlingnya mudah, Kak Patrick, Kak Vela, Bu Siska, Mas Bayu. Ya hubungin saya gitu biar saya list. Jadi kan tadi ada syarat dan ketentuannya. Jadi cepat dia dapat gitu. Kalau dari aku sih gitu. Nah, tadi sebenarnya lupa info. Jadi untuk dari bundling ini kita masih ada 1 minggu lah ya dari online gathering ini. Jadi makanya nih, ayo langsung disikat aja gitu. Itu. Tapi Terima hanya kasih. berlaku untuk yang hadir di gathering ini ya, Vin. Yes, betul. Yang berlaku. Makanya Kak Vela, ayolah. Udah Yang nggak menginspirasi hadir nggak banyak dapet orang juga soalnya, nih. Vin. Iya. Oke, Mbak Vina, makasih banyak nih atas jawabannya. Coba, coba boleh, Mbak, boleh diatasin lagi. Tadi Ini kayaknya ada yang ada menanyakan plastik pay ya. Di pertanyaan. Basmarpen ada plastik pay. Kalau nggak salah ya. Ini apa yang mana nih? Oh, oh, bentar. Yang paling atas tuh nih, Pak. Apa tuh? Nah, nggak bisa SP22 ditambah SP22 Wah, juga bandengnya, itu Pak. kalau gitu ditunggu di gathering berikutnya. Kita lihat apakah memungkinkan. Kita mungkin untuk di saatnya sekarang bandingnya dengan analog nih kebetulan. Jadi um, buat teman-teman yang udah hadir di gathering ini, ya harapannya tetap ikutin terus gathering berikutnya karena ya yang sedang ditanyakan mungkin-mungkin saja. Oke, next. Nah, ada Untuk lagi nih. servis dan jasa pemindahan apakah masih dilayani? Fee-nya bagaimana? Ya, kita masih melayani jasa pemindahan tentunya Bapak Ibu sekalian. Untuk fee-nya kita memang sudah ada red card-nya. Mungkin Vina juga bisa share atau yang belum belum terinform ya fee untuk pemindahan lokasi sebenarnya nanti tergantung karena kalau pemindahan lokasi artinya di lokasi yang sama titiknya hanya dipindahkan biayanya akan lebih rendah tentunya ketimbang memindahkan mesin dari satu alamat ke alamat lainnya ya di satu kota yang sama gitu. Ya nanti akan dibantu Vina untuk detail fee biaya pemindahan mesinnya gitu. Oke, baik Pak. Nah, ini ke pertanyaan terakhir nih Pak. Ada di Mm-mm. Workshoppan ada plastic pay, tapi pas saya tanya belum provide Mm-mm. untuk plastic pay ya. Ya, Yang gelap itu jadi berarti apa ya Pak? ya jadi kita dengan Plastic Pay kebetulan kita kenal baik juga ya dengan startupnya dengan foundernya Pak Su Om Su. Jadi kita sebenarnya itu kolaborasi gitu ya. Karena konsep Plastic Pay itu kalau di dunia vending machine disebutnya reverse vending machine. Berbeda sama kita ya. Kita mengeluarkan produk kalau sistem vending machine dari sejenis plastik pay itu dia reverse, dia menerima barang, ya dia menerima plastik-plastik botol untuk di recycle. Nah, memang untuk sampai saat ini Smartfren tidak ke arah untuk menyediakan reverse vending machine. Jadi memang hingga saat ini jika ada kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman sekalian untuk apa namanya vending machine reverse ini, memang biasanya kita refer ke plastic pay untuk kebutuhannya. Karena untuk saat ini kita dan kedepannya mungkin kita tidak ke arah reverse vending machine ini tuh ya. Jadi silakan kalau ada kebutuhan bisa dimention lagi juga ke Fitri atau ke Vina, and then kita bisa refer ke timnya Om Suh ya, ke Plastic Pay. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup sesi gathering sessionnya ini. Boleh langsung raise hand aja atau open mic supaya bisa langsung ditanyakan. Oke, belum ada ya di slide. Oh juga udah habis. Berarti kita udah masuk ke akhir acara nih ternyata ya Bapak Ibu.
lumayan cepat juga di sini. Mungkin boleh nih untuk tim di next slide supaya Bapak Ibu bisa scan QR code yang Bapak Ibu boleh juga, boleh banget malahan ya untuk sharing feedbacknya terkait online gathering ini. Bisa input juga masukan apa aja yang bisa kita kembangkan untuk online gathering selanjutnya. Mungkin setelah ini boleh sebentar QR code-nya aku coba. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, sambil kita tunggu QR code-nya, nanti setelah itu kita akan ada sesi foto bersama, nanti bisa saya dokumentasikan. Mungkin Bapak Ibu yang bisa on cam, bisa banget untuk on cam, supaya bisa kita foto ya bersama-sama. Sambil menunggu, kami dari tim SmartFan mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk Bapak dan Ibu semua udah bisa menyempatkan waktu untuk hadir secara virtual di online gathering night yang kedua ini. Terima kasih juga untuk semua pertanyaan dan cerita dari Bapak dan Ibu. Dan terima kasih untuk Pak Giri, tim sales, tim konten, dan tim development yang sudah membantu acara kali ini. Semoga bisa menjadi ilmu untuk kedepannya dan bisa ketemu lagi di online gathering night yang selanjutnya. Mungkin boleh kita foto dulu ya, Bapak Ibu. Masih bisa nih kalau misalkan yang bisa on cam, boleh banget. Boleh langsung on cam. Sebentar, kita dokumentasi. Tuh, Bu Vela sambil gendong anak loh. Mantap nih. Kurang superwoman apa Ayo, lagi kalau coba Bu misalkan Vela kita nih? lain ya, jangan mau kalah sama Bu Two Vela thumbs up, Bu. sambil gendong anak. Tadi nggak bisa online, aku nggak bisa nyalain Pak, gelap-gelapan udah mau tidur ini. Aduh, kasih. Oke, Saya kita 2 jam langsung dari awal Pak di sini Pak. dokumentasikan ya. 1, Oke. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Thank you ya, Bu Vela. Ya, selamat istirahat. Kami dari tim semua. SmartFan mengucapkan terima kasih yang Terima kasih sebesar-besarnya. semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke, malam. Terima kasih. Ditunggu Selamat feedbacknya malam. semuanya malam. Selamat malam.